Pin. Hai, Pin. Kawan-kawan. Kau main tablet, Pin? Main apa itu? Aku main tablet dan tabletnya Kak Ros. Tablet Kak Ros, jangan kau pinjam Kak Ros, Pin. Wah, bagus sekali tabletnya. Iya, tak apalah, suka-suka aku. Nanti rusak, Pin. Enggaklah, aku mau main nih, seru kali. Wow. Pin mau pinjam, Pin. Janganlah. Wah, serunya. Pak Nak, Pak Apa, Nak. Pin? Ini Mobile Legend. Pin mau, Pin pinjam, Pin. Pak Nak, Pak Ayo, Nak. Pin pinjam. Pak Nak. Pinjam, Pin, Jangan pinjam, Pin, rebutan. pinjam, Pin. Pak Nak. Upin nih, nah. Nah, nanti dimarahin Kak Ros loh. Kamu lah Meme. Kalian lah. Kalian Kau lah, lah. Meme. Nah, gimana Kak Ros? Nah, Kak Ros. Kak Ros. Jangan tukang Kak Ros, Meme. Apaan ini? Mana tablet kakak? Ini Meme Kak Ros. Tidak ada cebol. Tablet bagus, Kak. Mana nih? Iya, ini Meme tadi ambil tablet kakak terus. Ipin, gue bilangin lo sama cebol, cebol. Jangan, Kak Ros. Upin Ipin, cebol. Ada apa nih? Ada apa? Tablet Kak Ros. Ipin cikgu. Mana tabletnya mana? Upin Ipin Rusak. Rusak cikgu. Siapa yang merusakkan? Meme Upin, cikgu. cekgu. Ipin cikgu. Jangan saling menyalahkan. Ayo, siapa ngaku? Ipin cikgu. Bener, Macam Ipin? mana itu? Iya. Terus gimana? Ipin mau bertanggung jawab? Iya cikgu. Oke. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Marah, marah, marah itu dosa. Marah, marah, marah itu dosa. Marah, marah, marah itu dosa. Anak Tuhan tak boleh marah. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak pernah bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak pernah bohong. Oke anak-anak, tadi kita sudah melihat Upin dan Ipin. Anak-anak sering melihat Upin dan Ipin di televisi. Kali ini anak-anak bisa melihat Upin dan Ipin versi SD Kristen Widya Wacana Pasar Legi Surakarta. Nah, anak-anakku semua, mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu kalau saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan, masih memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu.
Mari Tuhan, Engkau membuka hati kami, supaya setiap firman-Mu yang kami dengar saat ini boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari anak-anakku semua dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan dari Kejadian pasal 3 ayat 13. Kejadian pasal 3 ayat 13, demikian firman Tuhan. Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang kita baca bersama-sama dari Kejadian pasal 3 ayat 13. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca dari firman Tuhan hari ini, kita akan mengingat kisah Hawa. Sudah tahu ya anak-anak kisah Hawa yang berada di Taman Eden, bagaimana Hawa ini tidak taat kepada perintah Tuhan. Taman Eden diceritakan sebuah taman yang penuh dengan buah-buahan yang lezat, yang enak rasanya, bermacam-macam buah ada di situ. Dan Tuhan sudah berfirman, semua buah yang ada di dalam Taman Eden itu boleh dimakan, kecuali ada satu buah yang tidak boleh dimakan. Nah, karena dilarang atau tidak boleh dimakan, maka Hawa ini malah menjadi penasaran. Dan itu sama seperti kita semua. Kalau kita dilarang atau tidak boleh melakukan suatu, itu pasti kita malah penasaran gitu ya. Betul ya? Nah, jadi karena rasa penasarannya ini kemudian ada ular yang menggoda Hawa. Akhirnya kemudian Hawa jatuhlah pertahanannya, dan akhirnya Hawa melanggar perintah Tuhan, memakan buah yang tidak boleh dimakan. Nah, di situ ketika Tuhan tahu bahwa Hawa sudah melanggar perintahnya, maka Hawa ini ditegur oleh Tuhan. Tetapi ketika ditegur oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Hawa? Hawa ini tidak mau mengakui kesalahannya. Sama seperti yang kita lihat tadi ya, yang diperankan oleh Bapak Ibu guru tadi ya. Anak-anak tahu siapa tadi pemeran-pemerannya? Ya, tahu ya. Ketika tadi Ipin merusakkan tablet atau HP milik Kak Ros, tetapi awalnya Ipin tidak mau mengakui kesalahannya kalau dia itu sudah merusakkan tablet atau HP-nya Kak Ros. Tetapi bagus sekali pada akhirnya Ipin mau mengakui kesalahannya, dan Ipin juga mau bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dibuatnya. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan tadi, Hawa ini tidak mau mengakui kesalahannya dan tidak mau bertanggung jawab, tetapi dia menyalahkan ular yang menggodanya. Dia menyalahkan ular karena ular menggoda terus sehingga akhirnya Hawa melanggar perintah Tuhan. Apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya? Akhirnya Tuhan pun marah dan menghukum Hawa. Apa hukumannya? Ada yang tahu? Ya, diusir keluar dari Taman Eden. Nah, Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Mari kita belajar taat akan perintah Tuhan. Dan ketika kita melakukan kesalahan, kita harus berani mengakuinya dan juga berani untuk bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu apa sebenarnya? Apa yang dimaksud dengan kata-kata bertanggung jawab? Seringkali kita mengucapkannya, seringkali kita membaca, seringkali kita pun berpikir apa yang kita lakukan harus bertanggung jawab. Banyak hal yang sering kita pikirkan, sering kita katakan tentang bertanggung jawab. Tetapi
tahukah kita apakah artinya tanggung jawab? Nah, Tuhan sendiri juga mencari arti kata bertanggung jawab itu. Tuhan Dewi mendapatkan tanggung jawab itu adalah sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika kita diberi tugas, kita melakukan tugas itu dengan sungguh-sungguh, itu adalah wujud dari rasa tanggung jawab. Dan ada lagi sambungannya, dan siap menanggung segala resikonya. Apapun resikonya harus berani kita hadapi. Itulah arti kata bertanggung jawab yang didapatkan oleh Bu Handewi, yaitu sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala resikonya. Nah, demikian anak-anak dan Bapak Ibu semuanya arti kata bertanggung jawab. Nah, selanjutnya bertanggung jawab. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Kita sebagai orang tua bertanggung jawab atas anak-anak kita. Bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarga kita. Kesejahteraan keluarga kita itu adalah menjadi tanggung jawab orang tua. Bagaimana kita mendampingi anak-anak bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan sebagai anak-anak, kita pun punya tanggung jawab untuk senantiasa menghargai dan menghormati orang tua kita. Menjaga nama baik keluarga kita, itu juga tanggung jawab untuk seorang anak. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan anak-anakku semua yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita meminta pertolongan dari Tuhan supaya kita bisa menjadi orang tua yang bertanggung jawab, supaya kita bisa menjadi anak-anak yang bertanggung jawab sesuai dengan porsi kita masing-masing. Mungkin tidak mudah, tetapi tidak ada yang mustahil ketika kita minta pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Selamat berlatih hidup bertanggung jawab. Kiranya Tuhan memampukan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Kami berdoa Tuhan untuk para orang tua di dalam tanggung jawab mereka kepada keluarga masing-masing. Mari Tuhan Kau memberkati setiap hal yang diupayakan para orang tua ini, setiap pekerjaan yang dilakukan, kiranya Engkau memberkati dengan melimpah-limpah ya Tuhan, sehingga para orang tua boleh bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan keluarga. Para orang tua boleh bertanggung jawab untuk memenuhi setiap biaya hidup yang diperlukan untuk keluarga mereka. Tuhan juga memberkati setiap biaya sekolah yang diperlukan. Mari Tuhan Kau sendiri yang cukupkan, sehingga para orang tua boleh menunjukkan tanggung jawabnya, menjadi orang tua yang mampu membawa kesejahteraan keluarganya. Juga di dalam mendampingi anak-anak di rumah, mari Tuhan Kau berikan hikmat bijaksana, cinta kasih sayang di dalam mendampingi anak-anak mereka bertumbuh dewasa, sehingga anak-anak ini bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para anak. Mari Tuhan Kau memberkati sehingga setiap anak-anak boleh mengerti tanggung jawab mereka, tanggung jawab di dalam keluarga mereka, tanggung jawab di dalam studi dan sekolah mereka, tanggung jawab di dalam pergaulan mereka. Mari Tuhan Kau sendiri yang menjagai anak-anak kami, sehingga mereka pun bertumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter Kristus, yang nantinya setiap hal yang dikatakan, setiap hal yang dilakukan boleh membawa hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau mampukan kami untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap firman Tuhan yang kami dengar hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, karena Roh Kudus bekerja atas hati kami. Kami bisa menjadi pendengar firman yang baik, dan terlebih lagi
kami mampu menjadi pelaku firman-Mu setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Nah, anak-anak, kuis hari ini, dengarkan ya. Apa pelajaran yang bisa kalian dapat dari firman Tuhan hari ini? Kalau sudah, nanti tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ini. Ya, tulis di sini ya, di kolom komentar ya. Oke? Dan untuk 5 jawaban terbaik akan mendapatkan hadiah yang menarik dari sekolah. Oke? Ditunggu partisipasinya anak-anak. Nah, dan untuk pengumuman pemenang bulan lalu kita akan mengundinya sekarang. Silakan Kak Rus. Oke, dari Meme. Oke. Rifania 2B. Luna 4A. Ini Joe Steve 6C. Dan Janis 3B. Terakhir adalah Glory 1A. Jadi untuk teman-teman yang belum beruntung bisa mencobanya untuk renungan bulan ini. Sampai jumpa. Dah.